البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Rasyid rahimahullah qauluhu wa huwa kalamullah hurufuhu wa ma'anih. Al-Quran semua adalah kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Bukan hanya makna tapi juga hurufnya. Laisa syai'an minhu kalaman li ghairih. Tidak ada sedikit pun dari Al-Quran itu ternyata adalah kalam bagi selain Allah. Semuanya adalah kalamullah. La li Jibril wala li Muhammadin wala li ghairihima. Tidak ada sedikit pun di dalam Al-Quran itu kalam Jibril ataupun kalam Muhammad ataupun kalam makhluk-makhluk yang lain. Bal qad kafarallahu man ja'alahu qaulal bashar. Bahkan Allah telah mengkafirkan orang yang menjadikan Al-Quran itu ucapan manusia. Walam yakul ahadun minas salaf inna Jibril ahdatsa alfadhah wala Muhammad. Tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang mengatakan Jibril itu yang membuat lafaz-lafaznya atau Muhammad yang membuat lafaz-lafaznya. Jadi sekali lagi apa? Bukti bahwasanya Asy'ariyah berpandai-pandai sok tahu menjelaskan itu Jibril yang membuat-buat lafaznya tuh, mengungkapkan apa yang di dalam jiwa Allah. Kalau Allah memang tidak mau bicara, kalamnya adalah kalam kejiwaan saja. Ini adalah sok pandai mereka itu memang. Baik. Wala annallaha khalaqaha fil hawa au ghairih minal makhluqat. Dan tidak ada seorang pun dari salaf yang mengatakan Allah lah yang mencipta lafaz-lafaz tadi di udara atau pada makhluk yang lain, seperti ucapan Mu'tazilah itu. Ini berpandai-pandai juga Mu'tazilah. Sok tahu ini adalah dari udara. Dari mana? Apakah mereka menyaksikan kejadian waktu itu? Wala anna Jibril akhadhaha minal lauhil mahfuz au ila ghairi dzalika minal aqwalil mubtada'ah. Dan tidak ada ulama salaf yang mengatakan Jibril itu mengambilnya dari Lauhul Mahfuz. Sebagaimana ucapan sebagian Asy'ariyah, yang lain mengatakan bukan di Lauhul Mahfuz yang di langit ketujuh, tapi apa? Di Al-Quran yang ada di Baitul Izzah, di langit pertama. Padahal apakah mereka betul-betul sudah melihat kejadian itu sehingga merasa lebih tahu dan sebagainya? Jadi walaupun itu semuanya sama, yaitu Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz, Al-Quran yang di Baitul Izzah, itu sama persis dengan Al-Quran yang di hadapan kita, tetapi apa? Tetap Jibril itu mengambilnya adalah langsung asli dari Allah Ta'ala, mendengarnya dari kalamullah, bukan dari makhluk-makhluk tadi. Tayyib, bal ahlu sunnah yaqulun innal Qur'an ainu kalamillah hurufuhu wa ma'ani. Bahkan ahlu sunnah wa jamaah mengatakan, ini ahlu sunnah yang sebenar, bukan gadungan, bukan yang palsu, yang taklidi itu. Yaitu apa? Ahlu sunnah mengatakan Al-Quran itu betul-betul kalamullah, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Laisa kalamullahi al-huruf laisa kalamullahi al-hurufa dunal ma'ani. Bukanlah kalamullah itu adalah huruf-huruf tanpa makna, walal ma'ani dunal huruf. Bukan pula dia hanyalah makna tanpa huruf. Aksama alaihi ahlul bid'ah minal mu'tazilati wal asy'ariyah wal kullabiyah wa ghairihim. Berlawanan dari apa yang menjadi akidah ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah dan yang selain mereka. Li'anna kalamal mutakallim huwa ibaratun an alfadhihi wa ma'ani. Karena ucapan si pembicara itu adalah ungkapan dari lafaz-lafaz dia dan makna-maknanya. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah memang apa? Lafaz kita dan juga makna-makna kita. Jadi Al-Quran betul-betul apa? Lafaz dan maknanya adalah dari yang memfirmankan, yaitu Allah. Tayyib. Wa ammatu ma yujadu fil kitabi was sunnah wa kalamis salaf fa innahu inda itlaqihi yatanawalul lafaz wal makna jami'a. Hampir semua yang didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kalam salaf, maka secara mutlaknya kalau dikatakan kalam, maka dia itu mencakup apa? Lafaz dan makna. Bukan hanya makna, bukan hanya lafaz, tapi juga semuanya. Li syumulihi lahuma, karena kalam itu memang mencakup dua-duanya, mencakup lafaz dan juga mencakup makna. Baik. Apa sih definisi kalam? Definisi kalam itu apa? Wal lafzul murakkabul
Ya, lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i dan seterusnya itu. Berarti apa? Tetap ada lafadznya dan juga apa? Mufid, harus ada faedah. Kalau tidak ada maknanya, maka bagaimana dikatakan dia itu memberikan faedah? Baik. Kemudian falafdzul qaul wal kalam wa ma tasarrafa minhuma min fi'lin madin wa mudhari wa amrin wa nahwi dzalik innama yu'rafu fil Qur'an wa sairi kalamil Arab idza kana lafdzan wa makna. Maka lafaz al-qaul, al-kalam dan juga tasrifatnya apakah berupa takallama yatakallamu atau kallama yukallimu atau qala yaqulu atau qul dan semacam itu dengan fi'il yang manapun, maka itu semua hanyalah diketahui di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran dan ucapan orang Arab apabila apa? Dia berupa lafaz dan makna. Jadi dua-duanya harus ada. Makanya kalau sekedar dia itu makna tetapi bukan lafaz seperti apa? Seperti kitabah, seperti tulisan atau isyarat, kita tidak mengatakan itu sebagai qaul, tidak mengatakan itu sebagai apa? Sebagai kalam. Karena sekedar isyarat itu bukan kalam, sebagaimana apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Maryam. Dia dilarang untuk apa? Bicara. Maka apa? Dia membuat isyarat, fa asyarat ilaih. Kalau itu kalam nih saya apa? Nih saya puasa beliau batal. Puasa beliau berupa apa? Tidak berbicara. Ini menunjukkan isyarat, yang mana isyarat itu adalah suatu gerakan yang mendatangkan makna, maka ini adalah apa? Bukan kalam. Berarti sekedar makna itu adalah apa? Bukan kalam. Maka secara bahasa pun ternyata apa? Orang Asy'ariyah yang mereka berpandai-pandai dalam masalah bahasa, secara bahasa pun mereka sudah kalah. Kalau mereka jujur diskusi tentang masalah bahasa. Karena secara bahasa yang namanya kalam itu bukan hanya makna, tetapi dia adalah makna dan lafaz. Lafaz yang mendatangkan makna. Itulah yang namanya kalam. Tidak seperti ucapan mereka yang namanya kalam adalah apa? Kalam nafsani, sekedar maknawi saja, makna yang qaimun bidzatillah, makna yang tegak pada zat Allah. Ini definisi yang mereka sendiri tidak pakai dalam kehidupan sehari-hari. Definisi kalam. Baik. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-7 muka surat 170, was-shawabul ladzi alaihi salafu wal a'immah, yang betul sesuai dengan akidah para salaf dan para imam. Ini menunjukkan Ibnu Taimiyah bukan membuat ajaran sendiri, dan sumber kita bukan berhenti di Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri sekedar menukil dari ulama-ulama terdahulu. Annal kalam haqiqatan fil lafzi wal makna, bahwasanya kalam secara hakiki adalah dia itu ada pada lafaz dan makna. Kama annal insan haqiqatan fil badan war ruh, sebagaimana hakikat manusia adalah gabungan antara badan dan ruh. Tidak boleh dikatakan ini manusia kalau hanya badannya saja atau hanya ruhnya saja, dia belum manusia itu. Faniza'u fin natiq kan niza' fi mantatih. Perselisihan tentang natiq yaitu orang yang berbicara seperti perselisihan dalam mantoknya, yaitu makna yang sedang apa? Yang diucapkannya itu. Baik, buat dalil ala annahu huruf. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu juga berupa huruf, bukan hanya makna saja. Hadits Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana fa'araba, barang siapa membaca Al-Quran dan memperbagusnya, yaitu apa? A'raba, yaitu jawadah, menjadikan dia itu memang ditajwid dengan bagus. Tajwid sendiri artinya adalah pembagusan. Falahu bikulli harfin asyru hasanah, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan inilah yang disyariatkan. Kita membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran itu dengan apa? Dengan bahasa yang jelas. A'rabah artinya adalah apa? Memperbagus. Bagus dia itu, kalau dia itu jelas, bukan sekedar apa? Hadayan, yaitu apa? Ucapan yang orang tidak jelas apa yang dia ucapkan ini. Harus apa? Bahasanya itu terang. Tayyib. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat beliau yang yaitu 7574, dan yaitu hasan li ghairi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahm la yujawizu taraqihim yata'ajjaluna akhirahu wa la yata'ajjaluna. Dalam lafaz lain apa?
yata'ajjaluna ujrah, yaitu apa? Ajrahu. Dan itu yang lebih jelas sebagaimana di dalam As-Sahihul Musnad. Bacalah Al-Qur'an sebelum datang suatu kaum yang mereka menegakkan huruf-hurufnya bagaikan menegakkan apa? Menegakkan anak panah, yaitu mereka betul-betul melampaui batas dalam masalah tajwid. Tetapi ternyata apa? Ternyata Al-Qur'an tadi tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka tidak paham maknanya. Berapa banyak dari ahli tajwid ternyata apa? Dia Asy'ariyah, tidak paham apa yang Allah Ta'ala inginkan sebenarnya. Justru yang dipahami dari Al-Quran adalah sebagaimana yang dipahami dari ahli kalam. Tidak memahami Al-Quran sebagaimana turunnya. Dan apa? Yata'ajjaluna ajrah. Mereka ingin menyegerakan pahalanya. Dan berapa banyak dari mereka yang membaca Al-Quran untuk apa? Cari upah. Upah untuk membaca Yasin, upah untuk talqin, upah untuk menghadiahkan ini dan itu dan sebagainya. Wala yata'ajjaluna. Dan mereka tidak menunda upahnya, yaitu di hari kiamat. Ini menunjukkan tercelanya mereka. Tercela dari sekian banyak sisi. Tidak paham Al-Quran sebagaimana mestinya. Dan juga apa? Mereka ingin mendapatkan upah duniawi dari Al-Quran tadi. Tapi yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah Rasulullah mengatakan hurufah, menunjukkan Al-Quran itu memiliki huruf, bukan hanya makna. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-830 dari Jabir radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani dan juga apa? Di Sahihul Musnad. Punya Syekh Muqbil. Disebutkan rawahu binahwihi Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi fi sunanihi wa Diya al-Maqdisi fil Mukhtarah an Jabir. Kesimpulannya tadi. Wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'dhi hurufih. Mengi'rab Al-Qur'an yaitu membaca dengan jelas. Yang fathah ya fathah, yang kasroh ya kasroh, jangan dibolak-balik seperti sebagian anak Yaman. Mereka membacanya dengan apa? Dibolak-balik itunya, harokatnya itu. Nah, karena kita bukan orang Arab, kita yang diminta memeriksa kita ragu. Jangan-jangan ini qiraah yang mereka sudah tahu, kita nggak tahu. Tapi lama-lama ini mustahil sampai semacam ini. Ketika diperbaiki baru mereka paham. Mereka paham ternyata mereka salah dan kita paham bahwasanya itu bukan qiraah. Cuma merekanya yang anak-anak yang banyak apa tidak paham masalah harokatnya. Maka harusnya apa? Al-Qur'an itu betul-betul di-i'rab, yaitu apa? Yang fathah ya fathah, ya kasroh ya kasroh, betul-betul dibaca dengan jelas. Itu lebih kami sukai daripada menghafal sebagian hurufnya. Menunjukkan apa? Al-Qur'an itu punya huruf, bukan hanya makna. Tayyib. Ini kalau apa? Kalau sanadnya ke kita sahih tapi ternyata sanadnya lemah. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir yang pertama muka surat 23. Dan di dalam sanadnya ada Muhammad ibnu Abdurrahman ibni Zaid, dia majhulul hal. Jadi kalau kita dapatkan sanad yang lain. Tayyib. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kullih. Barang siapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur'an, berarti dia telah mengingkari Al-Qur'an semuanya. Tayyib. Disebutkan ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musnad beliau nomor yang ke-15.946 dari Ibrahim dari Ibni Mas'ud secara munqati'. Tayyib. Jadi wallahu a'lam, zahirnya adalah apa? Sanadnya munqati'. Itu yang kita dapatkan. Tetapi apa? Kita dapatkan dalam kitab siapa itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu Syarhul Ilal Tirmidzi, telah ada tansus dari Ibrahim kalau beliau meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, beliau telah mendapatkan apa? Mendapatkan sanad dari sekian banyak sahabat Ibnu Mas'ud. Maka kalau seperti ini boleh diterima. Tapi apa? Tidak dinisbatkan ke Ali, tapi dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud. Kecuali kalau kita dapatkan sanad yang lain. Dan telah terbentuk ijma', dinukilkan ijma' oleh siapa? Oleh Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Maratibul Ijma'. Barang siapa mengingkari satu huruf yang telah pasti dalam Al-Qur'an, maka berarti dia telah mengingkari semua. Dan juga telah dinukilkan ijma' oleh Al-Qurtubi dan beberapa ulama yang lain. Berarti tanpa disadari oleh orang-orang Asy'ariyah bahwasanya apa? Al-Qur'an memang punya huruf dia itu. Wattafaqal muslimun ala adadi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufih. Dan kaum muslimin telah bersepakat tentang apa? Bilangan-bilangan surat Al-Qur'an dan ayat-ayatnya dan kalimat-kalimatnya dan huruf-hurufnya. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu punya surat.
telah terjadi kesepakatan yaitu 114. Dan Al-Quran punya ayat sepakat bahwasanya yang disepakati adalah 6.000. Yang lebih ini terjadi perselisihan. Tapi apa menunjukkan yang 6.000-nya ini sudah sepakat. Kemudian kalimatnya, wa alam kalimatnya disebutkan, lebih banyak khilafnya lagi. Dan hurufnya, tapi apa menunjukkan semua sepakat Al-Quran itu memiliki huruf. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal qur'ani suratan au ayatan au kalimatan au harfan. Sepertinya harfan ya, bukan harfun ya. Bukan pula harfin. Iya, dia adalah apa? Mansukh. Dan tiada perselisihan di kalangan muslimin bahwasanya barang siapa menentang dari Al-Quran itu satu surat saja, atau satu ayat saja, atau satu kalimat saja, atau satu huruf saja, tapi apa? Ada tambahan di dalam kitab-kitab fikih itu, yaitu huruf yang memang telah pasti, bukan huruf yang masih diperselisihkan di antara para qurra. Karena ada perselisihan, kadang ini ada tambahan alif atau tidak, tapi ini adalah huruf yang pasti yang dibahas, yang pasti adanya seperti sin dan lain-lain itu sudah pasti ada. Adapun kalau perselisihan seringnya adalah berupa apa? Huruf illah itu, alif atau ya atau wawu. Tapi kalau semacam sin dan ba ini pasti apa? Pasti telah disepakati. Pasti telah ada itu. Bukan sesuatu yang mungkin untuk dihapus. Baik. Muttafaqun alaih, yang mana itu memang sudah disepakati, kemudian orang ini mengingkarinya, annahu kafir, maka tiada perselisihan bahwasanya orang ini adalah kafir. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Dan di dalam kesepakatan tadi ada hujjah yang pasti yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu memang berupa huruf-huruf. Taib intaha. Taib ilahuna wallahu a'lam. Ini selesai dari kalam Syekhul Islam.